Ya, saatnya timnas Indonesia meledak di GBK. Media Amerika Serikat mengatakan Vietnam berisiko gagal. Timnas Indonesia punya tugas yang mudah. Dan jelang hadapi Filipina, Sinteyong diminta racik skema anyar untuk timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, timnas Indonesia dibangun Sinteyong untuk menjadi tim yang eksplosif. Akankah skuad Garuda meledak ketika menjamu Filipina nanti? Ya, melawan Filipina yang notabene bukan the Big Four Asian, tim asuhan Sinteyong ini sepantasnya main menyerang dan menekan. Main bertahan apalagi negatif kiranya bukanlah suatu pilihan. Namun saat ini timnas Indonesia identik dengan formasi 3 back sejajar. Formasi ini distigma sebagai strategi menumpuk pemain bertahan dan hanya mengandalkan serangan balik. Shin mulai paten menggunakan formasi 3 back sejajar di timnas Indonesia ketika tampil di Piala AFF 2020 atau di tahun 2021 kemarin. Tepatnya ketika melawan Vietnam yang berakhir dengan skor 0-0. Dan setelah itu formasi 3 back ini semakin sering digunakan, bahkan bisa dibilang ini menjadi formasi utama tim Merah Putih. Sudah jarang Shin memakai skema 4 back sejajar lagi. Dan awalnya dikonsep sebagai sistem pertahanan yang solid, formasi 3-4-3 atau 3-5-2 mulai memperlihatkan dampak ledaknya. Maka dengan formasi ini Indonesia mulai tampil agresif. Dalam 11 laga selama 2024 misalnya, timnas Indonesia nyaris tak pernah main negatif, bertahan, menyerang dan menekan meski lawan lebih kuat tetap dipraktikkan. Teranyar, Irak dibuat kelabakan di menit ke-45 babak pertama pada Kamis kemarin. Asnawi, Mangku Alam dan kawan-kawan main secara eksplosif meski penyelesaian akhirnya masih belum klinis. Melawan Irak, timnas Indonesia wajar tidak meledak di GBK kemarin. Kualitas bertahan lawan solid bak karang, tetapi melawan Filipina tidak bisa tidak. Sepantasnya, seharusnya harus meledak-ledak. Ya, dalam laga melawan Filipina ini, kemungkinan besar ada 2 debutan yang bakal tampil. Dan kedua pemain yang dimaksud adalah Kelvin Verdong dan Malik Rizaldi. Utamanya Verdong yang punya kans menjadi starter ini karena statistik Verdong di Liga Belanda atau Eredivisie musim ini mentereng. Bahkan paling baik di antara pemain keturunan lainnya. Bersama NEC Nijmegen, Verdong menjalani 33 laga Eredivisie di musim ini. Dan ia hanya absen sekali karena akumulasi kartu kuning. Dari 33 laga itu, Verdong menyumbangkan 2 gol dan beberapa assist. Verdong juga merupakan pemain berposisi bek sayap kiri, namun pemuda berusia 27 tahun ini juga sering main sebagai bek tengah. Posisi bek tengah ini diperankannya sebanyak 8 kali. Artinya juga ada potensi jika Verdong bermain sebagai bek tengah. Opsi ini bisa saja diambil Sinteyong mengingat Jordi Amat absen karena menjalani sanksi kartu merah ketika melawan Irak. Bisa jadi Verdong berduet dengan Jay Itzes dan Rizky Ridho dan bisa juga bersama Justin Hubner atau Muhammad Ferrari. Verdong bisa menjadi pelengkap elemen yang hilang, sedangkan potensi Verdong dimainkan sebagai back sayap kiri juga terbuka, meski sayang ya, pasalnya ada 3 pemain back kiri yang punya kualitas tidak terlalu berbeda jauh. 3 back kiri yang dimaksud adalah Pratama Arhan, Sheni Patinama, dan Nathan Choaon. Dari ketiga pemain ini, Nathan semakin sering ditempatkan sebagai gelandang. Terlepas dari itu, mau nantinya Verdong main sebagai bek tengah atau bek sayap kiri, ia harus membuktikan kualitasnya. Kehadiran Verdong harus semakin menguatkan performa dari timnas. Dan tentu saja, yang ingin dilihat supporter adalah permainan indah, solid, juga menang. Verdong kiranya bisa menjadi katalisator untuk memenangkan timnas Indonesia. Oleh sebab itulah, tak ada alasan untuk tidak meledak ketika melawan Filipina nanti. Hasil imbang 1-1 seperti terjadi di Manila pada 21 November 2023 jangan sampai terulang di GBK. Sementara itu, media Amerika Serikat menyoroti persaingan timnas Indonesia dan Vietnam dalam perebutan tiket putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. ESPN mengakui skuad Garuda punya tugas yang jauh lebih mudah ketimbang pesaingnya tersebut. Timnas Indonesia dan Vietnam masih berpeluang untuk menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim sedang memperebutkan 1 tiket lagi di grup F untuk menyusul Irak yang sudah lolos. ESPN mengakui timnas Indonesia punya peluang lebih besar daripada Vietnam. Mengingat skuad Garuda saat ini berada di peringkat kedua klasmen sementara grup F dengan keunggulan 1 poin dari Vietnam.
Dan masih menurut ESPN, The Golden Star akan kesulitan ketika berhadapan dengan Irak yang bermain di dalam pendukung sendiri. Sedangkan Indonesia diuntungkan karena bermain sebagai tuan rumah. Ya, meskipun mereka Indonesia dan Vietnam menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang bersaing di tahap ini pada pertandingan terakhir mereka, Vietnam punya resiko untuk gagal karena mereka berada di luar posisi dua teratas dengan selisih 1 poin. Mereka memerlukan hasil dalam ujian yang berat melawan Irak, sementara Indonesia akan menghadapi tugas yang lebih mudah di kandang sendiri melawan Filipina, tulis ESPN. Sementara itu pelatih Timnas Indonesia Sintayong menegaskan Timnas Indonesia akan berjuang keras untuk mendapatkan tiket menuju putaran ketiga. Juru formasi asal Korea Selatan itu mengincar poin penuh atas Filipina. Ya, seperti yang orang tahu ya, tidak ada tempat lagi untuk kita mundur, kita tidak bisa mundur, kata Sintayong kepada wartawan dalam konferensi pers menjelang laga pada Senin kemarin. Dan penggemar sepak bola Indonesia Roni Pangemanan buka suara ihwal siasat yang seharusnya digunakan Indonesia kalau menghadapi Filipina pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Menurut Bang Ropan, pelatih timnas Indonesia Sintayong harus lebih berani dalam meracik taktik timnya. Masih menurut Ropan, publik sepak bola Indonesia berharap Sintayong bisa mengubah skema permainan. Ia meminta pelatih asal Korea Selatan ini untuk lebih berani dalam meracik siasat bagi skuad Garuda. Apakah akan terus 3-4-3? Ya kan harus ada lebih berani ya. Saya pikir dengan komposisi bermain, mungkin saja dengan 4-2-3-1 yang selama ini tidak pernah ditampilkan Sintayong, kata Bang Roban. Ya, Indonesia akan menghadapi Filipina pada laga pamungkas mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Dan laga ini bakal dihelat di Stadion Gelora Bung Karno Selasa 11 Juni hari ini. Pada laga ini Indonesia harus menang untuk memastikan diri lolos ke putaran selanjutnya. Indonesia harus bertekuk lutut pada laga sebelumnya kontra Irak Indonesia. Lebih lanjut menurut Bang Ropan, ada beberapa keuntungan yang bisa didapat jika Sintayong memilih memainkan skema 4-2-3-1 ini. Salah satunya, sambung mantan jurnalis olahraga tersebut adalah mampu memaksimalkan potensi gelandang yang dimiliki oleh skuad Garuda. Selama ini kan terasa lebih oke ya buat kita. Jadi 2 pivot dalam skema ini kan bisa dijalankan dengan baik, entah sama Tom Hay ataupun Ivar Jenner, atau Ivar Jenner dengan Nathan Choaon. Ya, skema 4-2-3-1 ini oke kalau bermain dengan skema ini. Jadi ketika bertahan main kita bagus dalam transisi permainan, dan saat ditekan kita enak karena punya 2 pivot yang kuat, ujarnya lagi. Selain skema 4-2-3-1, menurut Bang Ropan ada opsi skema lain yang bisa diterapkan Sintayong. Jika ingin anak asuhnya tampil lebih menyerang, pelatih 53 tahun tersebut bisa memainkan skema 4-3-3. Kalau 4-3-3 di depan ada Rafael, Ragnar, sama Lino. Dan semua ini kan opsi-opsi yang bisa dilihat oleh Sintayong. Tapi seperti saya bilang, Sintayong tampaknya tetap akan mencoba dengan skema 3-4-3, kata Bang Ropan menandaskan.